Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk pelajaran IPA. Untuk hari ini kita membahas mengenai materi baru atau bab baru, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama adalah menggolongkan materi berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, menyelidiki bahan-bahan alam yang dapat dijadikan indikator alami. Untuk klasifikasi materi, nah di situ bisa kalian lihat anak-anak bahwa materi itu terdiri dari zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Kita bahas mengenai materi dulu ya. Untuk materi adalah material fisik yang menyusun alam, atau bisa dikatakan bahwa materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dapat berbentuk gas, cair, dan padat. Contohnya ada karbon dioksida, itu contoh untuk yang gas, kemudian air itu berbentuk atau berwujud cair, dan kapur ini berwujud padat. Klasifikasi materi ada dua, yang pertama zat tunggal, yang kedua campuran. Zat tunggal adalah materi yang mempunyai sifat dan komposisi sama di seluruh bagiannya, terdiri dari unsur dan senyawa. Sedangkan untuk campuran itu adalah materi yang terbentuk dari campuran dua zat tunggal atau lebih dengan komposisi yang bervariasi. Sifat dan karakteristik campuran tergantung dari sifat zat tunggal penyusunnya. Kita bahas dulu anak-anak tentang unsur, bahwa unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia sederhana. Di situ bisa kalian lihat contoh unsur emas. Penulisan lambang unsur berdasarkan Jöns Jacob Berzelius, orang yang menemukan unsur pertama kali. Penulisan unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Jika ada unsur yang mempunyai huruf awal yang sama, penulisan lambang unsur dibedakan dengan menambahkan satu huruf lain dari nama unsur tersebut dan dituliskan dengan huruf kecil. Nah, di tabel tersebut anak-anak bisa kalian lihat contohnya. Misalnya untuk unsur karbon, nama Indonesianya karbon pakai huruf K. Untuk nama latinnya carbonium, jadi huruf awalnya C besar. Lambang unsur karbon tersebut adalah C besar yang diambil dari huruf awal nama latinnya. Untuk contoh yang kedua adalah kalsium. Nama latinnya calcium, lambang unsurnya Ca. Kenapa Ca pakai dua huruf? Karena untuk lambang C sudah dipakai karbon, sehingga untuk calcium huruf C besar diikuti dengan huruf keduanya, yaitu A. Jadinya untuk kalsium lambang unsurnya adalah Ca. Begitu juga seterusnya ya anak-anak. Macam-macam unsur ada tiga, yaitu unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Untuk logam, saya rasa atau Bu Ira kira kalian semua sudah sering menjumpai ya untuk logam dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya memiliki sifat mengkilap, berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa, dapat ditempa dan diregangkan, dan konduktor atau penghantar listrik yang baik. Contohnya anak-anak ada natrium, besi, kalsium, seng, dan lain-lain. Yang kedua, non-logam. Sifatnya tidak mengkilap kecuali karbon dalam bentuk intan. Dapat berwujud padat, cair, dan gas. Tidak dapat ditempa, rapuh,
konduktor listrik yang buruk atau penghantar listriknya buruk, kecuali karbon dalam bentuk grafit. Contoh unsur non-logam ada karbon, belerang, oksigen, hidrogen, dan lain-lain. Yang ketiga, semilogam yang memiliki sifat di tengah-tengah antara logam dan non-logam dan sifatnya semikonduktor. Contohnya ada silikon, germanium, dan lain-lain. Berikutnya anak-anak kita bahas mengenai senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Contohnya adalah air atau rumus kimianya adalah H2O, di mana untuk air itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ciri-ciri senyawa berupa zat tunggal yang terdiri dari lebih dari satu unsur, dapat diuraikan melalui reaksi kimia. Sifatnya berbeda dengan unsur penyusunnya, dan unsur penyusun senyawa memiliki perbandingan tertentu dan tetap. Sekarang kita bahas mengenai campuran. Pengertian campuran adalah gabungan dua zat tunggal atau lebih tanpa menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Ada dua anak-anak untuk campuran, yaitu homogen dan heterogen. Untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu mengenai campuran homogen atau bisa disebut sebagai larutan. Campuran homogen memiliki ciri-ciri zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi, tidak mengendap jika didiamkan, bening dan tembus cahaya. Contohnya campuran antara air dan gula. Kalau sudah larut gulanya, maka kita tidak bisa membedakan lagi mana air dan mana gulanya. Berdasarkan sifat kimianya, larutan dibagi 3. Ada asam, basa, dan garam. Yang pertama asam, memiliki sifat rasanya masam, korosif atau merusak logam, menghantarkan listrik, mengubah lakmus biru menjadi merah, dan menetralkan larutan basa. Di situ kalian bisa lihat ada contohnya, yaitu asam asetat atau cuka, asam askorbat atau jeruk, dan lain-lain. Yang kedua basa, memiliki sifat rasanya pahit, bersifat kaustik atau merusak jaringan kulit, menghantarkan listrik, mengubah lakmus merah menjadi biru, dan menetralkan larutan asam. Contohnya ada sabun, sampo, deterjen, deodoran, dan lain-lain. Yang ketiga garam anak-anak. Untuk garam ini memiliki sifat lelehan atau larutannya dapat menghantarkan listrik, tidak mengubah warna kertas lakmus, dan jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion logam dan ion sisa asam. Contoh dari garam itu adalah garam dapur atau memiliki rumus kimia natrium klorida. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari mengenai indikator atau petunjuk asam basa. Terdiri dari yang pertama indikator alami, diperoleh dengan cara membuat ekstrak, yaitu dengan menghaluskan bahan alam kemudian dicampur dengan sedikit air lalu disaring. Contoh tanaman atau tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai indikator atau petunjuk asam basa adalah bunga sepatu, kunyit, kubis ungu, dan lain-lain. Yang kedua ada indikator buatan. Ini dibuat di laboratorium. Contohnya kertas lakmus, metil merah, metil jinggal, fenolftalein, dan lain-lain. Jadi anak-anak, sifat zat atau bahan itu bersifat asam atau basa bisa diuji dengan menggunakan indikator, baik alami maupun buatan. Baiklah anak-anak, materi untuk hari ini sudah Bu Ira sampaikan semua. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jika kalian belum paham, bisa bertanya ke Bu Ira, bisa via WA atau di Google Classroom, atau melalui video call atau telepon WhatsApp. Insya Allah akan Bu Ira jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.